Ibrahim halaman 40. Masih menjelaskan tentang adabus shalah. Itu kitab yang menjelaskan tentang adab, sopan santun, tata krama, cara-cara melaksanakan sholat. Kemarin kita sudah dijelaskan dalam kitab ini, apabila kita sudah menyelesaikan diri kita daripada bersuci dari hadas, bersuci dari najis, baik pada badan, pakaian, dan tempat, kemudian juga kita tutup aurat kita dari pusar sampai dengkul bagi laki-laki. Kemudian apa? Fastaqbil qiblah, fastaqbil qiblata, maka kemudian menghadap kiblat. Qaiman, berdiri tegak, muzawijan, berdampingan, baina qadamaika, di antara kedua kaki kita. Jadi kaki kita jangan terlalu renggang, jangan juga terlalu rapat. Ya, kira-kira 1 jengkal dah. Ya. Bihaitsu la tadammuhuma, sekiranya tidak merapatkan, mengumpulkan kedua telapak kaki kita. Jadi jangan terlalu rapat, jangan dirapetin, renggangin juga jangan terlalu renggang. Wastawi, tegakkan, luruskan. Qaiman, berdiri tegak. Kemudian sebelum itu, setelah itu baca qul a'udzu birabbil bin nas. Untuk apa? Tahassunan, supaya kita bisa terjaga, supaya bisa membentengi kita dengan bacaan qul a'udzu birabbin nas tadi. Terbentengi dari mana? Minasyaitonir rajim, daripada setan yang terkutuk. Setelah itu apa? Setelah qul a'udzu birabbin nas selesai, wahdir qalbaka, hadirkan hatimu. Ma anta fihi, ma sesuatu, anta bahwasanya kau fihi, di dalamnya. Hati kita hadirkan dalam diri kita, bahwa sesungguhnya kita ada di dalam salat kita. Wa farrighu minal waswas, kosongin rasa ragu, rasa was-was, rasa binder dalam hati kita nih, kita kosongin semuanya. Kosongin, ujian apa enggak, batal apa enggak nih, bahkan saya udah wudhu sempurna apa enggak, kosongin semuanya. Fokus kepada menghadap Allah. Wanzur, dan perhatikanlah, bayangkanlah, baina yadayya, di hadapanmu, man, seseorang atau zat takumu, yang kau berdiri, menyebabkan kau berdiri. Kita berdiri ketika sholat untuk apa? Menghadap Allah. Bayangkan bahwa kita sedang berdiri di hadapan orang yang, atau zat yang sedang kita berdiri karenanya. Waman tunaji, dan juga zat yang menyebabkan kita bermunajat kepadanya. Kita bermohon kepada Allah, maka kita hadirkan pandangan di depan kita, ada Allah sedang memandang kita. Wastahi, dan hendaknya engkau merasa malu, antunajia, tatkala engkau bermunajat, maulaka, kepada zat, kepada Tuhanmu, biqalbin, dengan hati ghafilin, dalam keadaan hati yang lalai atau lupa. Malu ketika kita menghadap Allah, tapi hati kita masih mikirin yang lain, mikirin utang, mikirin yang lain-lain dah, mikirin penyakit, mikirin bini, mikirin janda, dibuangin tuh. Masa mikir menghadap Allah mikirin janda sih, gitu kan, Bang Yuki ya. Pikirin, nggak usah pikirin utang, ntar juga ada udah waktunya mah kebayar, kalau ada duitnya mah, kan? Kosongin tuh. Hendaknya jangan sampai wastahi, dan hendaknya engkau malu. Kenapa? Antunajia, tatkala engkau bermunajat, menghadap maulaka Tuhanmu, biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai, memikirkan yang lain. Wasadri mas'unin, dan hatimu, dadamu, mas'unin, yang dipenuhi biwaswasid dunia, biwasawisid dunia, dengan kegelisahan, dengan bisikan, dengan waswasnya cinta kepada dunia. Hilangin.
Hati kita yang dipenuhi dengan was-was kita buangin. Wa khaba'ithis syahwat, dan juga buruknya keinginan buruk kita buangin. Semuanya kita fokus kepada Allah. Selanjutnya, wa'lam. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita niat juga i'tikaf. Soalnya kalau innamal a'malu binniyat. Bahwa setiap perbuatan tergantung niatnya. Kalau kita duduk sini hanya sebatas duduk saja mencari ilmu, alhamdulillah sudah dapat pahala yang begitu besar. Tapi kalau kita tambahin dengan niat i'tikaf, ada tambahan bonus. Tambahan bonus itu niat i'tikaf, dapat pahala duduk i'tikaf, dapat double. Kerja satu tapi pahalanya 2. Wa'lam, dan ketahuilah, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi. Saya niat i'tikaf sunnah karena Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala, mutali'un, itu memantau, itu memperhatikan, itu mengintai, ala sariratika, atas rahasia-rahasiamu. Allah juga tahu apa dalam hati kita, rahasia dalam diri kita, Allah juga tahu. Makanya kalau mau niat baik, nggak usah yang lain tahu. Makanya niat orang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaannya. Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Kenapa? Niatnya ikhlas karena Allah. Enggak ada yang tahu. Tapi pas begitu melakukan, ada orang enggak. Nah, berkuranglah nilai pahala di situ. Nah, di sini Allah tahu apa yang terlintas dalam diri kita. Jangan kita niat baik kita sampaikan kepada orang lain, pas begitu pelaksanaan tidak terlaksana, malu juga kita. Kan gitu. Besok kalau misalnya besok saya mau pergi nih. Nanti sebelum saya berangkat, nanti saya nyiapin duit nih. Buat apa? Bagi orang fakir miskin nih, kalau yang ditemu di jalan. Pas begitu dia berangkat kagak punya duit. Duitnya pas-pasan buat ongkos doang. Akhirnya yang niat baik tadi tidak terlaksana. Makanya usah ngomong sama yang lain supaya yang lain juga kagak tahu. Kalau yang lain tahu kemudian tidak terlaksana, malu juga. Lu katanya mau nyumbang. Besoknya ada acara Maulid di Darul Ilmi tanggal 18 Oktober. Wah, saya mau nyumbang nih. Nanti ya sekitar 20 dus dah. Minuman mineral misalnya. Aqua, pas begitu pelaksanaannya kagak nyumbang. Lu katanya nyumbang 20 dos. Pas begitu pelaksanaannya kagak dilaksanain. Gua nggak punya duit, gitu kan? Malu tuh. Maka ketika niat baik, jangan ngomong sama yang lain. Pada saat pelaksanaannya kita penuhi niat itu. Itu yang bagus. Ya, kenapa? Khawatir kita niat baik, orang lain tahu, di ujung-ujungnya kagak terlaksana. Yang malu juga kita, lo kagak sesuai dengan perbuatan lo, gitu. Nah, wa'lam, dan ketahuilah annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala mutali'un, itu mengetahui, mengintai ala sariratika, atas rahasia-rahasiamu, wa nadhirun, dan juga maha melihat ila qalbika, kepada hatimu. Rahasia kita, niat kita, keinginan kita Allah tahu. Lagi kira-kira apa nih? Sebenarnya Allah udah tahu. Sebenarnya yang ada dalam pikiran kita, hati kita, dalam apapun yang kita lakukan Allah udah tahu. Cuman ini menggambarkan kepada kita supaya seakan-akan, gitu kan? Seakan-akan Allah tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Sebenarnya Allah udah tahu, gitu kan? Cuman menggambarkan kita, artinya hati-hati dalam berbuat seakan-akan Allah akan menilai, akan memantau, gitu. Sebenarnya Allah udah tahu apa yang kita lakukan. Ya. Dan Allah Maha mengetahui ila qalbika, kepada hati kita. Fa innama yataqabbalu, maka bahwasanya akan menerima Allah min salatika, daripada salatmu, biqadri khusu'ika, dengan kadar kehusuanmu. Salat 100% khusyuk kita 90%, mantap amat 90%. Boro-boro rakaat pertama 0,5, rakaat kedua 0,5, akhirnya pas begitu udah selesai assalamualaikum baru 2% kehusuan kita. Kenapa? Karena tadi
Hati kita was-was belum hilang, udah kita baca qul a'udzu birabbinas 3 kali, masih aja was-was juga tuh. Kenapa besok tanggal terakhir bayar angsuran? Gitu kan? Ini ketika seperti itu Allah akan menerima, bahwasanya Allah menerima sholat kita biqadri khusu'ika, dengan kadar kekhusyuan kita, wa khudu'ika, dan kerendahan hati kita, ketundukan hati kita, kepatuhan kita, wa tawadhu'ika, dan juga ketawaduan kita, wa tadarru'ika, dan juga kerendahan kita. Allah melihat kita sholat bagaimana. Apakah sholat kita gagah begitu, kiri kanan banyak pejabat, ada orang di belakang cewek dan sebagainya, saudara-saudara melihat itu kita bangga, padahal kita lagi ngadap Allah, padahal Allah Akbar, Allah yang maha besar, kita menghadap apa ini? Kerendahan kita ketika kita menghadap Allah bagaimana? Itu dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wa'bud, maka wa'bud dan beribadalah kepada Allah, kepadanya fi sholatika, pada salatmu. Ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihatnya. Jadi ketika beribadah Allahu Akbar, seakan-akan kita melihat Allah. Allah lagi lihat saya nih. Oleh ya. Nah, jadi seakan-akan Allah melihat kita. Fa illam takun, maka apabila engkau tidak tarahu, melihatnya, fa innahu, maka sesungguhnya ia, yaitu Allah, yaraka, melihat. Ketika kita beribadah Allahu Akbar, seakan-akan kita melihat Allah. Allah lagi mandang kita. Allah ada di tempat yang tinggi, kita lagi dilihatin tuh yang kecil, gitu begitu. Kita melihat seakan-akan Allah melihat kita. Kita kagak bisa melihat Allah nih. Udah, fa innahu fa illam takun yaraka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, memandang Allah, bayangin Allah, kagak bisa, fa innahu yaraka, yakini bahwa Allah melihat kita. Fa illam yahdur qalbuka, fa illam yahdur, maka apabila tidak hadir qalbuka, hatimu, walam taskun, dan tidak tenang, jawarihuka, anggota tubuhmu, likusuri ma'rifatika, karena kekurangan pengetahuanmu, bijalalillahi ta'ala, dengan keagungan Allah ta'ala, faqaddir, maka bayangkan, maka renungkan, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang, sholihan, yang soleh, min wujuhi ahli baitika, dari arah sisi keluargamu, yang zuru, yang melihat, ilaika, kepadamu, liya'lama, supaya mengetahui, kaifa sholatuka, bagaimana sholatmu. Kata Imam Ghazali, apabila kita tidak bisa menghadirkan hati kita untuk berada dalam kondisi sholat, tidak bisa menghadirkan Allah di hadapan kita, tidak bisa menghadirkan Allah, kita lihat Allah, nggak bisa membayangkan Allah juga melihat kita, tidak bisa, maka hati kita tidak bisa hadir, kemudian kita juga belum tenang anggota tubuh kita. Maka kenapa begitu? Karena bisa jadi karena kekurangan pengetahuan kita bagaimana sih cara sholat khusyuk, bagaimana sih mengembalikan hati kita supaya kembali kepada khusyuk. Itu kenapa? Karena kekurangan pengetahuan kita. Maka disitulah pentingnya ikra. Bacalah, belajarlah. Makanya belajar tidak hanya sampai S3. S3 aja, nenek-nenek masih banyak yang S3. Yang masih muda, profesor udah banyak. Tapi bukan sampai ketika dia profesor masih muda, itu profesor, pendidikan terakhir, pendidikan selesai. Tapi kata Nabi, belajarlah sampai dari gendongan sampai masuk ke alam. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu sampai ke dalam kubur, wajib belajar. Apalagi ketika kita udah tahu detik-detik terakhir mau menghadap Allah nih. Usia udah di atas 60, 3 tahun sama Nabi nih, 63. Nih kira-kira modal gue sudah sebanyak apa nih? Nah ini tuh detik-detik terakhir nih, udah finish sedikit lagi nih. Nah ini kan perlu kita bayangkan. Gitu. Belum bisa tenang hati kita, pengetahuan kita kurang. Maka ketika begitu bagaimana? Faqaddir, bayangin.
takdirkan anna rajulan sholihan, ada orang laki-laki atau ada seseorang sholihan yang soleh, yang ibadahnya bagus, yang taat kepada Allahnya bagus, ilmunya juga bagus. Bayangin, di sekeliling kita ada orang soleh min wujuhi ahli baitika, dari unsur keluarga kita. Nah, buat apa? Liya'lama kaifa sholatuka, bagaimana dia melihat kita. Artinya kita lagi bayangin, lagi dipantau, lagi dinilai sama orang yang sholatnya lebih baik daripada kita, ibadahnya lebih baik daripada kita, lagi memperhatikan kita. Allahu Akbar. Bayangin Allah kagak bisa. Bayangin Allah, kita lihat Allah gak bisa. Bayangin Allah kagak bisa. Bayangin saudara kita siapa yang pintar sih, siapa yang soleh sih, siapa yang ibadahnya bagus sih. Kita bayangin dia lagi ngeliatin kita. Oh, di samping rumah kita, sampingnya ada bangku sofa, bayangin dia lagi duduk. Untuk apa? Liya'lama kaifa sholatuka, supaya mengetahui bagaimana sholat kita. Fa inda zalika, maka tatkala yang demikian itu, fa inda zalika, maka tatkala kemudian daripada itu, yahduru, maka akan hadir qalbuka, hatimu. Yahduru, akan hadir qalbuka, hatimu, wa taskunu, dan akan tenang jawarihuka, anggota tubuhmu. Maka mudah-mudahan dengan begitu sholat kita tenang, sholat kita khusyuk, kita bayangin bahwa kita memang sedang sholat. Kadang-kadang kalau kita lagi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, pikiran kita mana tahu, ya kan? Mana lagi Mas Joko lagi ngelayanin nih, orang mikirin ngantri banyak banget ini. Bayangin tadi dari pagi sampai siang, ini orang kagak berhenti. Sebagai Johan masih ingat begitu, lagi bayangin, lagi ngelayanin. Jadi begitu nih. Nah, ini susah nih, gitu kan? Maka dengan harapan memandang Allah nggak bisa, Allah memandang kita juga nggak bisa. Bayangin di rumah kita ada kursi, sofa, ada bangku, ada lantai, lagi ngeliatin kita sholat. Kira-kira sholat kita bagus apa enggak? Lagi dinilai sama dia. Ini kita bayangin. Mudah-mudahan dengan demikian, kata Imam Ghazali, adalah manhaj. Nah, wa inda zalik yahdur qalbuka, hatimu akan hadir, wa taskunu jiwarihuka, akan tenang anggota tubuh. Sumarji ila nafsika, sumarji, kemudian engkau kembali, kemudian lihatlah, unzur, irji, kembalilah, ila nafsika, pada diri. Kul wa kul, dan katakanlah, ya nafsasu, wahai nafsu, wahai jiwa yang buruk, wahai nafsu yang buruk, ala tastahina, apakah engkau tidak malu, min khaliqika, daripada zat yang menciptakanmu. Hei jiwaku yang kurang bagus, apakah engkau tidak malu kepada zat yang menciptakanmu. Wa maulaki, dan juga wa maulaki, dan juga Tuhanmu. Id qadarti, dan apabila engkau tak sanggup, ittila'a abdin zalilin, id qadarti, dan apabila tatkala engkau tak sanggup, ittila'a abdin zalilin, yang membayangkan seorang hamba, pandangan seorang hamba zalilin yang hina, min ibadihi, daripada hambanya, alaiki, atasmu. Ai jiwa yang tidak baik, jiwa yang buruk, nafsu yang buruk, apakah engkau gak malu pada zat yang menciptakanmu, pada Allah Tuhanmu? Apakah engkau tak sanggup? Apakah engkau merasa sanggup masih membayangkan pandangan seorang hamba daripada hamba-hambanya, alaiki, kepadamu? Apakah engkau masih mengharapkan orang lain yang hina memandangmu? Walaysa, dan tidak ada biadihi, pada dirinya,
darruki yang membahayakan. Padahal seorang hamba yang hina itu tidak akan bisa membahayakan dirimu. Wala naf'uki, dan juga tidak akan ada manfaatnya untuk. Apakah sholatmu bukan karena Allah? Apakah masih sholatmu karena hamba-hamba Allah yang hina, yang tidak bisa membahayakan dan juga tidak memberikan manfaat kepadamu? Ketika kita sholat masih memandang ustadz kita, guru kita, kiai kita, saudara kita, mertua kita, masih mengharapkan penghormatan sama dia, emang gak malu? Allah minta doakan Imam Ghazali dalam kitab ini, apa kau gak malu? Summa in mana tadi? Khasa'at jawarihuka wa hasunat salatuki. Khasa'at, maka akan menjadi khusyuk jawarihuki, hati anggota-anggota tubuhmu. Maka ketika itu kita lakukan, maka hati khasa'at, maka akan takut, khawatir. Misalnya jawarihuki akan anggota tubuhmu, wa hasunat, dan akan baik salatuka, salatmu. Summa innaki, kemudian sesungguhnya engkau hai nafsu, ta'lamina, engkau mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya Allah mutali'un, itu mengawasi, mengetahui, alaiki, atasmu, jiwa yang buruk. Allah ngawasin lo, Allah melihatmu. Khusulah engkau, terbagusilah sholatmu. Wala tahsa'ina, dan jangan engkau tunduk li Allah. Wala tahsa'ina, dan tidaklah engkau tunduk li azamatihi, karena keagungannya. Apakah engkau tidak taat, enggak tunduk atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ahwa ta'ala, apakah huwa dia ta'ala Allah? Apakah dia Allah ta'ala indaki, di sisimu? Aqallu, itu lebih rendah, min abdin, dari seorang hamba, min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Kalau sholatmu karena orang, sholatmu karena seseorang, mertua dan lain sebagainya, bukan karena Allah, apakah engkau memandang Allah lebih rendah daripada mereka? Padahal mereka itu nggak ada apa-apanya. Mereka juga nggak bakal bisa membuatkan bahaya, dan juga tidak ada manfaatnya ketika kau sholat karena mereka, nggak ada manfaatnya buat kamu. Kalau itu kau lakukan, kata Imam Ghazali, ahwa ta'ala indaki aqallu min abdi. Jiwaku yang kurang bagus, apakah Allah Ta'ala di sisimu itu lebih rendah daripada hamba-hamba, daripada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama asyadda tugyanaki, fama asyadda, maka apakah betapa sangat tugyanaka, durhakanya engkau, wajah laki, dan bodohnya engkau, maka alangkah bodohnya engkau. Apakah engkau termasuk orang yang durhaka? Wajah laki, wajah laki, dan juga apakah engkau termasuk orang yang bodoh? Wama a'zama adawataki, dan apakah lebih besar musuh-musuhmu, lebih agungnya, lebih besarnya musuh-musuhmu, linafsiki, untuk bagi jiwamu. Wa ma a'zama adawataki, dan apakah lebih besar musuh-musuhmu, linafsiki, bagi jiwamu, bagi dirimu. Artinya apakah musuhmu itu lebih besar, lebih hebat daripada Allah? Kau takut sama orang, kau takut pada atasanmu. Emang Allah kamu anggaplah apa? Sedangkan atasanmu juga nggak bakalan bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak menghendaki. Jadi ketika sholat, bayangin Allah, tidak usah bayangin orang bagaimana. Kita nggak usah bayangin orang sekitar kita bagaimana, atasan kita nggak usah bayangin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, pasti tercapai. Tapi kalau orang, walaupun atasan kita menginginkan sesuatu kepada kita, bila Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Wa idza hadara qalbuka, mana? Wa alij qalbaka, wa alij, dan obatilah
qalbaka akan hatimu bihadhil hiyali dengan cara ini. Fa'asahu maka engkau berharap akannya ayahdura untuk bisa hadir ma'aka bersamamu fi sholatika di dalam sholatmu. Mudah-mudahan dengan cara begini akan hadir hatimu dalam sholatmu. Artinya sholat kita tidak ghafilan, sholat kita tidak lalai. Kenapa? Karena kita menghadirkan Allah. Kita anggap yang lain tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Tidak, kita melakukan ibadah kita bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Kenapa? Orang yang hebat kayak apapun pasti jauh, enggak kemana-mana dibandingkan Allah. Ketika kita lakukan itu, maka fa'asahu ayyahdura ma'aka fi sholatika, maka mudah-mudahan akan hadir hatimu di dalam sholatmu. Fa innahu maka sesungguhnya ia laisa laka min sholatika, laisa tidak ada laka bagimu min sholatika dari sholatmu illa ma akalta kecuali apa yang engkau pikirkan minha darinya. Wa amma dan adapun sesuatu ataita yang kau datangkan ma'al ghaflati beserta kelalaian, istighfar itu lebih membutuhkan istighfar. Wa taghfiri dan juga penghapus, penebus ahwajun akan denda atau dosa. Kalau itu masih muncul dalam hati kita, dalam sholat kita, itu sholat kita masih belum bisa membayangin Allah, belum bisa misalnya menghadirkan Allah, belum bisa juga membayangkan orang yang menilai kita dan ibadahnya lebih bagus juga, maka yang lebih bagus adalah kita banyakin istighfar. Maka setelah sholat jangan Allahumma lantas jalan, tapi banyakin istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tadi rakaat pertama aku mikir ini, rakaat kedua masih bersambung, rakaat ketiga pindah pembahasan yang lain, pembahasan yang keempat masih ada lagi. Lalai hati kita untuk menghadap Allah. Maka yang begini ini butuh kepada ilal istighfari wa takfiri ahwaj, yaitu butuh kepada istighfar dan juga penebus dosa. Apa penebus dosa? Amal. Dengan amal wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah yang jelek-jelek dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus hal-hal yang jelek. Selain kita istighfar, banyakin sedekah. Sholat kita tambahin dengan sholat sunnah. Kita tambahin lagi dengan ibadah baca Quran. Dengan harapan sholat-sholat kita lalai tadi ditutupin dengan ampunan Allah, ditutupin dengan pahala-pahala ibadah yang lain. Faidah hadara qalbuka, faidah hadara maka apabila telah hadir qalbuka hatimu, fala tatruki maka jangan kau tinggalkan al iqamata akan iqamah. Wa in kunta sekalipun kau wahdaka sendiri, kalaupun kita sudah siap nih, hati kita sudah siap untuk melaksanakan sholat, jangan lupa qomat walaupun kita sholat sendiri. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa in tazarta dan apabila engkau menanti udurul jama'atin, kehadiran jamaah. Apabila kita ingin menghadirkan, menunggu kehadiran orang lain, fa'azin maka azanlah. Itu di masjid, yang lain belum pada datang nih. Mas Joko datang, yang lain kemana nih? Enggak sholat sendiri, pengen juga berjamaah, fa'azin, azan. Allahu Akbar, harapan orang dengan ternyata masjid belum sholat ya. Bang Yogi bangun. Biasanya yang di dekat rumah nih,
belum komat. Begitu, baru ajan. Ini biasanya begitu tuh, nggak di mana-mana. Yang deket biasanya belakangan. Biasanya begitu, kenapa? Dia tahu. Baru ajan. Baru komat. Yang jauh-jauh sholat Jumat jam 11 jalan. Yang deket rumah 5 menit lagi ajan baru datang. Padahal tahu pahalanya gedean yang datang duluan. Orang kan gak pahala gak kelihatan. Jadi buat apa sih pahala? Pahala kayak mana sih bentuknya? Coba kalau pahala kayak unjuk-unjukin kayak misalnya Lamborghini, gua pada berebut orang. Gitu kan? Oh, mahal di harganya. Karena pahala gak kelihatan ya udah. Yang dekat-dekat biasanya baru aja. Baru Allah Akbar. Baru hayang sholat. Baru belum komat. Pas begitu komat baru wudhu. Tuh biasanya yang deket-deket tuh. Wajib iman. Ya. Di sini udah siap sebar juga muncul dari sana. Kenapa? Tahu tuh dari atas. Oh, imamnya belum ada. Gitu kelihatan dari sana dari rumahnya. Biasanya yang deket-deket begitu tuh. Kalau misalnya kita udah siap menghadirkan hati kita, kita mau sholat, kalaupun sendiri komat. Tapi kalau kita sholatnya pengen ada yang lain pahalanya bertambah, maka fa'azin, maka azanlah. Summa akim, kemudianlah qomat. Faida aqamta, maka apabila engkau telah qomat, fanwi, maka niatlah. Waqul, dan katakanlah biqalbika, dalam hatimu, wazi aku laksanakan fardhu zuhri, akan fardhu zuhri lillahi ta'ala. Niat dalam hati kita, saya niat sholat zuhur wajib karena Allah. Jadi dalam niat itu sholat tuh bukan baca usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala, itu bukan niat. Niat itu di dalam hati. Kapan? Ketika antara alifnya Allah dan rohnya akbar. Allahu akbar. Itulah niat di dalam hati. Dalam ilmu fikih itu taksid, ta'yin, tafrid. 3 nih. Taksid, tujuan kita diri ngapain? Tujuan kita ngangkat tangan ngapain? Itu taksid. Sholat, usolli, saya sholat. Kedua, ta'yin, tentukan sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, tentuin saya niat sholat zuhur. Tafrid, wajib karena Allah. Ta'yin, ada yang macam-macam. Ta'yin, ada nanti sholat zuhur. Zuhur berapa rakaat? 2 atau 4? Ada zuhur, ada yang 4, ada yang 2. Yang 4 yang biasa, yang 2 kalau musafir. Tentuin dong, saya niat sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian tentuin apakah kita sendiri atau berjamaah. Kalau berjamaah jadi imam atau jadi makmum, itu kategori ta'yin. Tentuin di situ. Kemudian tafrid, wajib karena Allah. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat menjadi makmum atau imam karena Allah. Ada juga yang mengatakan ta'yin gak usah pakai disebutin. Saya niat sholat zuhur jadi makmum, jadi imam karena Allah. Kenapa? Udah tahu. Yang namanya zuhur biasanya 4 rakaat. Itu boleh, tapi jangan dipengen semuanya supaya lebih sempurna, sebelum merasa lebih tenang. Kenapa? Sebutin saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah. Panjang Allah, kagak ketemu-temu. Sampai nafasnya selesai, belum ketemu juga tuh, diulang lagi. Allah, kata guru saya, sampai 3 kali. Kalau pertama Allah, habis itu ulang yang kedua Allah. Temu sampai satu lagi Allahu Akbar. Begitu tuh. Jadi niatnya bukan dari sono usolli fardhu zuhri al-barakatuh sambil kita dari Allahu Akbar. Itu namanya bukan niat. Niat mah dalam hati. Tadi lari itu namanya istilah dalam ilmu fikih adalah niat, melafalkan
Iya, wallahu a'lam bishawab. Terus di belakang nggak penuh. Ada ya, ya. Emang mau di buku pertanyaan ya? Ustaz, saya mau nanya masalah takbir atau Islam itu kalau terlalu lama panjang, ternyata apa nanti? Kemudian sebelum imam start, ya, jadi ada makmum yang sudah duluan, berarti kita imam kedua. Oh gitu. Atau kita makmum Nah, yang pertama. Oh, pertama itu, ya. Kedua Ustaz. Ya. Ada istilah robo wakasan, Ya. kita harus sholat dua rakaat. Terus nanti semua. Ya. Terima kasih. Yang pertama itu orang takbir panjang banget. Allahu Akbar. Itu apaan baik itu? Niatnya apa itu? Karena kenapa bisa begitu? Karena biasanya ngos-ngosan. Bang Juki dari rumahnya buru-buru udah komat ngos-ngosan ketika dia takbiratul ihram belum bisa menghadirkan hatinya untuk sholat. Sehingga usolli Allah, saya niat apa ya ini ya, gitu kan? Karena nggak ketemu, makanya jadi panjang. Yang dibaca apa pengennya mah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur menghadap kiblat 4 rakaat jadi makmum atau jadi imam karena Allah, misalnya begitu. Itu yang dibaca. Cuman karena hatinya ini banyak sesuatu yang masuk sehingga enggak ketemu nih. Dengan tadi membaca usolli fardhu zuhri apa ya? Gitu kan? Sehingga diulang lagi johornya. Gitu kan? Diulang lagi asarnya. Kenapa? Untuk meyakinkan itu. Jadi panjangnya Allahu Akbar itu karena kadang-kadang hati belum bisa menghadirkan bahwa dia berada dalam posisi sholat. Tuh, banyak pikiran. Pensiun dikit lagi. Ini mau pensiun, gue ngapain lagi nih? Ya, ini besok cicilan banyak banget nih. Belum bayar kontrakan, belum bocor mondok ketemu Joko dan belum yang lain-lain cicilan, gitu kan? Nah, belum ketemu itulah yang menyebabkan jadi panjang. Tuh. Yang kedua apa itu? Oh, takbir Allahu Akbar. Imamnya Allah belum ketemu, makmumnya udah bar. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Makmumnya kagak sah. Kenapa nggak sah? Orang imam belum selesai niat, udah niat duluan. Jadi selesaikan. Jadi bukan Allah kemudian makmum ngikutin Allah. Jadi mengiringi takbirnya imam, ketika imam udah bar, baru kita angkat Allah. Jangan imam Allah, kita ngikut Allah. Imamnya belum ketemu, maka takbir kedua dia. Ya kan kenapa? Allah. Napas habis panjang gitu belum ketemu. Karena suruh yang lain disuruh jadi imam pada kagak mau, lah bukan terpaksa. Gitu kan? Akhirnya Allah kedua, makmum karena emang udah bisa menghadirkan hatinya, dia bar duluan, maka makmumin seperti itu tidak dikatakan taklid, tidak dikatakan mengikuti imam. Kenapa? Dia takbir duluan gitu, imam. Maka apakah kita imam makmumnya berdua? Imam kita berdua, imam kemudian mau yang duluan. Ada imam kita tetap di sini. Maka supaya kita tetap dikatakan makmumnya imam, tunggu bar selesai baru kita Allah. Kemudian yang ketiga masalah wakasan. Ini ada istilah wakasan untuk mentolak bala. Padahal kita udah diajarin tolak bala, banyakin as-sodaqoh tadfaul bala. Kita sodaqoh aja, makanya ulama banyak yang pada kalau berangkat keluar sebelum menuju lokasinya dia sodaqoh dulu. Sodaqoh baru berangkat jalan. Kenapa? As-sodaqoh tadfaul bala. Kemudian bagaimana dengan rabu wakasan itu? Ini ijtihad ulama. Karena memang dalam hadisnya juga tidak, saya belum menemukan itu hukum hadisnya.
Ayatnya juga belum melihat gitu. Nah, ini ijtihad ulama, anggaplah itu pendapat ulama yang sudah mungkin mendapat petunjuk dari Allah ataupun dari Nabi Muhammad ataupun dari gurunya, misalnya seperti itu, mendapat ilham atau wangsit misalnya begitu. Kemudian kita mau amalkan, silakan. Kalau memang kita meyakini itu ada, silakan. Kalaupun kita misalnya kayak kagak ada Al-Quran, kayak kagak ada dalam hadis, jangan jelek-jelekin. Kita anggap ya udah itu mah ikhtiar dia, usaha dia untuk menjadikan mudah-mudahan dengan Rabu Wakasan ini, sholat ini akan menjadi tolak bala. Jadi artinya itu adalah ijtihad. Karena nggak semua pesantren melakukan itu. Ya, tidak semuanya pesantren melaksanakan Rabu Wakasan itu. Ya, jadi begitu. Jadi berkaitan Rabu Wakasan ini adalah salah satu ijtihad daripada ulama, bukan hadis Nabi juga secara literal bahwa itu memang ada, gitu kan? Nah, bukan juga dalam Al-Quran yang secara literal mengatakan itu ada Rabu Wakasan, gitu. Maka ini adalah ijtihad ulama dengan sumber Al-Quran dengan hadis yang diijtihadkan. Jadi kalaupun ada ya silakan, kalau memang kita yakini dengan harapan ikhtiar, kehati-hatian kita untuk terhindar dari bahaya. Gitu. Ya, udah komat kedajan. Demikian, mudah-mudahan semuanya wallahu alam, yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya pribadi. Demikian kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umurnya, murah rezekinya, hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Yang pada sakit dari kita, keluarga kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa, khususnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi quli dan salihah bila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa العافية. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.